On the way pulang ke rumah, saya Zoom meeting, memberikan statement yang pertama di KPUD. Di situ baru gempar, wah Ronald, ini namanya kok nggak pernah disebutkan gitu. Ya, sekali lagi, jangankan yang nonton, saya yang ngelakuin aja, ya saya lebih kaget dong daripada yang nonton gitu aja. Betul. Saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan beberapa orang. Oke. Saya butuh 15 menit kata saya. 5 menit ya? Ya iyalah. Enggak, ya udah tutup aja dulu teleponnya gitu kan, ini begitu. Saya diem, saya telepon beberapa orang nggak diangkat, apa ya Tuhan gimana. Kemudian ada panggilan, ayo orang nyanyi dulu. Saya akhirnya dari pasangan yang lain, saya kira kami pasangan yang paling unik gitu loh. Figur bapak dan anak, yang anak muda akan terwakili oleh saya, yang lebih senior akan terwakili oleh bapak, oleh Pak JJ gitu loh. Segmentasinya jelas. Betul. Khusus Jawa Barat, terutama anak mudanya, harus melek digital, karena kalian sebetulnya hakikatnya sekarang udah warga negara dunia. You are not a global citizen, meskipun tinggalnya di Jawa Barat. Tapi kan setidaknya sebelum menjadi warga dunia, ya warga Jawa Barat dulu nih. Saya ingin mendambakan bahwa Jawa Barat ini tercover semuanya oleh internet. Kalau bisa bahkan gratis. Kebayang itu bisa mengakselerasi. Ya, terima kasih Kang Ronald. Sama-sama. Sudah mau menjadi tamu kita di Dengan senang podcast hati. Desi Brawijaya. Ya. Jadi podcast Desi Brawijaya itu kita memang ingin memberikan pendidikan politik lah ke masyarakat, terutama di komunitas organ kita lah ya. Dan kita juga punya organ di Jawa Barat, DPD di Jawa Barat. Ya cukup solid lah pada Pilpres kemarin. Makanya kita ingin mendukung calon-calon yang memang punya kapasitas ya, punya kemampuan, dan anak muda yang memang anak muda beneran lah, yang bukan orbitan gitu. Karbitan lah. Oh ada yang gitu? Mungkin Kang Ronald lebih tahu. Waduh. Ya intinya gini lah. Kami pengen tahu sedikit sih kisah di balik cerita Kang Ronald ini kok bisa tiba-tiba jadi cawagup gitu kan ya. Agak surprise buat umum juga loh. Ya apalagi saya yang melakukan, yang ada di situ, saya lebih kaget lagi malah. Yang ada di hari itu kan, ya aktornya saya, ya bisa dibilang gitu kan, yang menjadi pelakunya gitu, ya lebih kaget lagi. Jadi sebetulnya disebut tiba-tiba, iya di hari itu iya, cuma perjalanan politik dimulai sejak tahun lalu ketika pemilu legislatif. Ya, ketika pemilu legislatif, saya waktu itu bertarung di Jabar 11. Jabar 11 ya? Garut Tasik-Tasik, ya. Tapi pada saat itu memang mungkin ada semacam kekagetan gitu kan ya, terjun ke dunia politik praktis. Saya suka dunia politik, tapi untuk dunia politik praktis baru terjun tahun lalu sebetulnya. Tadinya pengamat-pengamat aja gitu? Ya, disebut pengamatnya terlalu serius lah ya. Karena saya juga memang ada basic ilmu politik juga. Jurusan apa? 95 itu saya kuliah komunikasi, 96 kuliah hubungan internasional. Oh gitu, 2 ya kuliahnya ya? Di Unpad semua atau di? Unpad semua. Bisa gitu tahun itu? Enggak. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi? Enggak ya, tapi akhirnya memang pada saat itu memang saya dua kali masuk UMPTN, dua-duanya tembus. Cuma pada saat itu yang hubungan internasional saya hanya kuliah sekitar 1 tahun, 3 semester lah. Karena saya merasa, waduh saya nggak punya masa muda nih. Hidupnya kuliah gitu kan ya. Akhirnya saya lepas 1 yang hubungan internasional, yang FISIP-nya. Saya fokus di komunikasi Unpad. Saya lulus dan sekarang saya lagi menunggu jadwal sidang tesis untuk magister saya. Oh, magister ya? Ya, magister insya Allah akan lanjut ke doktor. Dokter ya, wah keren ya. Jadi setelah legislatif belajar, kemudian kemarin memang awalnya niatnya bertarung di Pilwalkot Bandung. Iya, kok tiba-tiba jadi fail gimana itu? Namanya juga dinamika politik ya, sehingga di hari terakhir surat rekomendasi keluar dari partai memang namanya bukan saya. Oh, bukan. Ya, ada calon yang lain lah dari Partai PD Perjuangan. Oh, saya bilang, oh ya udah mungkin belum jodoh gitu ya. Iya, belum saatnya gitu kan ya. Belum saatnya. Udah tuh saya lepas tuh. Hari Senin waktu itu. Terima kasih ya Tuhan, saya udah selesai dari beban ini. Saya bisa kembali enak makan, enak tidur lagi, kepala santai lagi, bisa fokus kembali menyelesaikan tesis saya lagi. Senin, Selasa,
Rabu, wah udah happy hidup, udah kembali tenang gitu kan ya. Kamis ternyata Tuhan punya rencana lain. Gitu. Pilwakot enggak? Ya mungkin kata Tuhan tuh, kamu bukan di sini tempatnya. Lebih tinggi ternyata. Itu yang terjadi di hari itu. Nah, itu kan waktu itu kan Kamis jam 12 malam ya terakhir ya. Ya. Mundur berapa jam tuh tahunya itu? Saya ditelepon oleh Pak Ono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu jam 11.05. Oh berarti 1 jam sebelum Ya. pendaftaran. Ya. Tapi mungkin berkasnya sama Kang Ono udah siapin lah ya. Ya udah ada, cuma kan saya nggak tahu. Iya, iya. Jadi setelah tanya-tanya ternyata memang nama saya sebetulnya sudah ada di internal partai selama ini. Oh gitu, ya, ya. Disebut mendadak tidak juga Tidak sebetulnya. Ya, cuman memang hari itu krusial sekali. Jadi 11.05 saya ditelepon. Pada saat itu kan seperti saya bilang tadi, saya udah kembali menikmati hidup, udah kembali happy-happy lagi gitu kan ya. Saya lagi di acara musik. Saya datang ke sebuah acara musik yang saya udah kangen sekali, nggak bisa datang gitu kan ya. Di Bandung atau di Jakarta? Jakarta. Jakarta. Udah lama nggak menikmati hidup tanda kutip ya ketika ikut berkontestasi politik gitu. Saya memang waktu itu nonton acara A Tribute to Oasis. Tahu band Oasis kan? Iya, iya tahu. Mereka mau reuni, terus ada A Tribute. Saya nyanyi-nyanyi, gitu rencananya gitu kan, terus mau akan ada menyanyi juga satu lagu di panggung. Jam 11.05, mendekati giliran saya nyanyi, loh Pak Ono telepon gitu. Waktu kan video call-nya Kang Ronald masih nyetir mobil kalau salah ya? Saya keluar, ada apa Pak? Kang Ronald di mana? Di Jakarta. Ada apa? Siap ya jadi cawagup. Lah, apa ini? Kalau Mas ditawarin jadi cawagup, tanpa pernah menyangka akan diterima atau tidak? Enggak saya. Gimana? Bisa ya? Siap ya? Loh Pak, sebentar. Saya kaget sekali loh ini, gitu. Aku bilang gitu. Aku diem, duduk mematung. Kalau saya adalah seorang pencari jabatan, kekuasaan, power, saya akan tanpa tedeng aling bilang yes, yes. Saya jawab tidak. Tidak Pak, sebentar Pak. Gak bisa Pak, karena yang kebayang apa? Amanah, tanggung jawab, konsekuensi. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi apa yang saya pikirkan? Hisab. Di akhirat nanti, Iya, iya. siapa yang dihisab pertama oleh Allah? Salah satunya adalah pemimpin. Iya. Saya bukan tipe yang begitu, Mas. Dengan power, waduh. Cuman memang pada saat itu, Pak, tolong dipikirkan ya, tolong dipikirkan. Tapi pikirnya cepet banget. Saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan beberapa orang. Oke. Saya butuh 15 menit kata saya. 5 menit ya? Ya iyalah. Enggak, ya udah tutup aja dulu teleponnya gitu kan, ini begitu. Saya diem, saya telepon beberapa orang nggak diangkat, apa ya Tuhan gimana. Kemudian ada panggilan, ayo Bang Ronald nyanyi dulu saya akhirnya. Oh gitu, sempet nyanyi juga di panggung itu? Nyanyi dulu, ada Instagram saya, nyanyi dulu. Ketika berarti waktu udah berjalan dong, sampai 12 dong. Ya. Ketika bernyanyi itu telepon udah nyala terus, waduh ini apa sih gitu. Akhirnya nyanyi selesai, saya telepon beberapa orang, mereka meyakinkan, Ronald, kami di belakang kamu, ambil. Ya udah, akhirnya setengah 12-an lah, saya bilang Pak Ono, saya insya Allah siap bersedia menerima amanah ini. Ya udah, segala sesuatu diurusin dan saya diperintah untuk standby Zoom ya. Standby Zoom. Okay. Karena kan di hari itu kan yang saya tahu kan ada Sandiaga Uno. Iya, betul. Ada Ibu Susi. Iya. Bahkan yang paling kuat kan Pak Anies. Iya, betul. Kan ada Sandiaga. Siap. Alhamdulillah, damang. Iya. Kan ada Sandiaga Ono, Susi Ono, sampai akhir-akhir kan Anies Ono. Meskipun saya di Jakarta menonton, saya kan pantau gitu, partai aku apa nih. Menjelang malam Ono JJ bahkan. Oh, ya udah, nama saya memang masih belum ada. Dan di hari itu juga cerita dari Pak Ono, memang yang tahu saya bersedia itu cuma Pak Ono. Namanya nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong, yang pertama kali ngangkat telepon Kang Ronald siapa waktu setelah diminta Kang Ono itu?
Maksudnya, saya nelfon siapa gitu? Yang ngangkat pertama kali siapa? Minta pertimbangan. Ada orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan. Nggak tokoh politik atau orang biasa? Orang biasa. Orang biasa ya. Orang biasa dengan kekuatan politik. Oh iya. Siap. Ya nggak bisa saya sebutkan untuk privasi lah. Jadi ya dia bilang. Dia meyakinkan, udah maju aja gitu. Karena Pak Ono pun yang meminta beliau, tolong yakinkan Kang Ronald katanya. Gitu ya. Tapi tokoh Jawa Barat? Dia tokoh kelurahan. Adalah pokoknya lah, tokoh juga lah dia. Jadi dia yang pertama saya telepon sama satu orang lagi, Nal, nggak usah takut, kamu nggak sendirian. Bismillah. Ya udah. Akhirnya on the way pulang ke rumah, saya Zoom meeting, memberikan statement yang pertama di KPUD. Di situ baru gempar, wah Ronald, ini namanya kok nggak pernah disebutkan gitu. Ya, sekali lagi, jangankan yang nonton, saya yang ngelakuin aja, ya saya lebih kaget dong daripada yang nonton gitu aja. Tapi ya sekali lagi, kalau melihat dari sisi spiritualnya, bahwa ya Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Ya, betul. Saya bahkan tidak pernah meminta jabatan ini. Ternyata dampak revisi RUU Pilkada berdampaknya banyak ya. Bisa nyalin sendiri. Iya, akhirnya ya. Iya. Ini ngomong-ngomong kan, Ronald kan background-nya sebagai seorang entertainment ya, penyiar radio gitu ya. Pastinya pada Pilgub nanti, Kang Ronald pasti udah punya tanggung jawab lah ya. Apa yang akan diiniin? Sasarannya siapa? Kemudian apa yang ingin diberikan ke mereka? Paling udah punya gambaran kan ya? Saya bersama Pak JJ, menurut saya ini kombinasi yang sangat menyenangkan. Kami ini seperti bapak dan anak. Tapi ngomong-ngomong, dengan Pak JJ udah kenal lama? Belum. Baru kenal malam itu di Zoom, baru pagi-paginya ketemu. Jadi saya dengan Pak JJ akan mewakili segmentasi yang berbeda, pasar yang berbeda. Pak JJ adalah Bupati Pangandaran 2 periode. Kita lihat bagaimana Pangandaran. Dulu Bapak masih Ketua DPRD Ciamis. Maju banget Ciamis, Banjar, Pangandaran itu. Tentu Bapak akan menyasar pasar tradisional, tanda kutip ya. Ya itu. Ke petani, nelayan, ibu-ibu, gitu ya. UKM ya. Saya bukannya nggak bisa, tapi Bapak lebih tepat di sana. Sementara untuk kota urban, anak muda, milenial, zilenial, yang 54% ternyata pemilihnya di Jawa Barat. 7,5 juta. Ya, itu garapan saya. Bukan berarti Bapak nggak bisa, tapi saya lebih tepat. Sekali lagi, saya bukan nggak bisa ke nelayan, bisa. Cuman Bapak lebih tepat. Dan kalau kita lihat dari pasangan yang lain, saya kira kami pasangan yang paling unik gitu loh. Figur Bapak dan anak, yang anak muda akan terwakili oleh saya, yang lebih senior akan terwakili oleh Bapak, oleh Pak JJ gitu loh. Segmentasinya jelas. Betul. Itu saya pikirkan jelas. Mending dijauhin aja sekalian gitu loh. Ada diferensiasinya jelas gitu ya. Ya. Jadi itu pembagian segmentasinya jelas, untuk ke pembagian teritorinya pun jelas. Jelas ya. Rural dan urban. Ya, kayak gitu. Kelompok usianya juga jelas. Betul. Makanya itu saya bilang, wah strateginya ini gitu ini. Maksudnya di luar atau off the box gitu loh. Iya, saya mungkin lebih ke 18-35 usianya, Bapak 35 ke atas. Enak. Iya, betul. Dan saya juga Kang Ronald punya kemampuan di situ lah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ada suatu hal nggak yang ingin untuk kalangan milenial Gen Z di Jawa Barat ini, kan jumlah cukup banyak nih. Iya. Dengan menjawab keresahan mereka gitu. Untuk menjawab keresahan mereka gitu. Generasi milenial, bahkan beberapa tahun ke depan generasi zilenial itu adalah pemilik zaman. Iya. Yang senior udah harus legowo. Udah ya, bapak-bapak, masamu sudah mau udahan. Estafetkan ilmumu, kebijaksanaanmu kepada yang lebih muda. Mereka penguasa zaman. Ya. Dan
harus melek politik. Karena apapun di negara ini semua adalah keputusan politik. Air teh yang saya minum aja, keputusan politik. Baju yang kita pakai, keputusan politik. Gitu loh. Generasi milenial, zilenial adalah generasi yang terlahir dengan teknologi. Melek digital lah mereka ya. Mereka teknologi savvy. Begitu, ya mereka tuh anak-anak digital yang memang harus diperkuat di sisi itu. Kalau Indonesia ingin tetap bertahan bahkan menguasai dunia, menguasai atau bisa berbicara di dunia internasional, penguasaan digital adalah sebuah keniscayaan, wajib menguasai digital. Apa kabar digitalisasi di Indonesia? Bukannya nggak ada, bagus. Cuma masih ketinggalan jauh. Koneksi internet yang masih tidak terlalu baik, belum merata. Ya, itu simpel aja. Koneksi internet yang tidak merata. Jadi gimana mau kita bikin waktu zaman COVID sekolah online? Bahkan ada yang boro-boro mau beli kuota 5.000 perak, makan aja susah. Betul. Saya ingin membawa Indonesia, khusus Jawa Barat, terutama anak mudanya, harus melek digital, karena kalian sebetulnya hakikatnya sekarang udah warga negara dunia. You are not a global citizen, meskipun tinggalnya di Jawa Barat. Tapi kan setidaknya sebelum menjadi warga dunia, ya warga Jawa Barat dulu nih. Saya ingin mendambakan bahwa Jawa Barat ini tercover semuanya oleh internet. Kalau bisa bahkan gratis. Kebayang itu bisa mengakselerasi. Bisa diakses semua generasi. Akselerasi percepatan digitalisasi. Tapi ngomong-ngomong nih kan, saya beberapa kali interview podcast dengan anak muda Gen Z gitu. Mereka kan punya kegelisahan yang mungkin generasi kita nggak akan mengalami itu. Mereka sulit kerja di sektor formal. Yang kedua, kalau kita lihat data terakhir kan, bagaimana Gen Z itu penganggurannya tinggi. Ya pasti di Jawa Barat juga banyak. Ya. Ada solusi nggak? Kalau kita mencari kerja, ya tempat kerja memang terbatas. Ciptakan lapangan kerja itu. Kalau kita mencari kesempatan nggak dapat, menunggu kesempatan nggak datang, ya ciptakan kesempatan itu. Apalagi dengan adanya digitalisasi, sekali lagi itu akan mendongkrak kita bisa bilang entrepreneur atau apapun itu. Sok hitung atuh berapa banyak jumlah perusahaan, berapa banyak jumlah tempat yang bisa memperkerjakan sama yang mencari kerja. Tidak akan pernah sebanding sampai kapanpun, selalu jomplang. Nah, harusnya si para pencari kerja ini, si generasi muda jangan selalu berharap kepada ini atuh. Ciptakan lapangan kerja sendiri. Salah satunya digitalisasi. Kalau misalnya gini ya, seseorang mencari kerja nggak bisa, akhirnya dia banting setir menjadi pengusaha UMKM. Dia pasarkan secara digital online, perusahaannya membesar, akhirnya dia bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, sekarang ini kan ada pengamat yang mengatakan, saya sempat podcast dengan salah satu seorang profesor komunikasi juga, Prof. Henry Subiakto. Beliau kan bilang, sekarang ini di Indonesia ini pengangguran akan sedikit berkurang karena efek dari bubble bisnis digital. Ya itu. Ya kan, mungkin kayak ojol sama kurir sama itu, tapi itu tidak memberikan kesejahteraan yang memadai sebenarnya. Karena sektor informal dan tidak ada jaminan. Gitu. Nah, ini tantangan buat Kang Ronald nih, supaya ini lebih bernilai gitu, nggak seperti sekarang ini, di mana seorang pekerja freelance di industri digital itu hanya sebagai mitra yang tidak punya kepastian. Makanya kemarin kan demo ojol kayak gitu, itu kan karena itu kan. Gitu. Ada ini nggak ide-ide supaya mereka itu yang di Jawa Barat terutama itu nggak seperti itu gitu. Itu salah satu ide saya ketika saya kemarin di Pilwal Kota Bandung. Perlindungan terhadap hak pekerja sektor informal. Selama ini mereka itu jumlahnya banyak sekali. Perlindungannya ya kita tahu seperti apa. Itu salah satu yang ingin kami genjot. Yang kedua kan mereka cenderung dieksploitasi oleh pemilik modal. Betul. Itu kan sebetulnya mekanismenya itu kan sebetulnya kerjasama dengan si perusahaannya. Ketika nanti kami ada di pemerintahan, yang bisa kami lakukan tentu bukan mengintervensi perusahaannya, enggak.
tapi menciptakan undang-undangnya, peraturannya ya. Kan kami adanya kan di penciptaan undang-undang gitu. Misalnya kita bikin RUU-nya, undang-undangnya, konsultasi dengan DPRD, diketok palu dan diawasi. Benar nggak nih perusahaan ini menjalankan hak dan kewajibannya? Benar nggak si mitranya menjalankan hak dan kewajibannya? Gitu loh. Kita nggak bisa intervensi dalam langsung. Nggak boleh gitu, nggak juga ada aturannya. Cuman itu menjadi salah satu concern kami, saya dan Pak JJ, untuk melindungi hak pekerja sektor informal. Karena sekarang kan banyak Gen Z, milenial yang di sektor itu kan banyak sekali. Ya. Dan kalau lihat kisah-kisah mereka itu kan kadang-kadang miris juga. Gitu. Jangankan pekerja sektor informal atau saya aja yang public figure, yang artis, ada sertifikasinya nggak? Iya betul. Nggak ada. Nggak ada, ya. Banyak teman-teman artis yang mau butuh sesuatu, ngajuin pinjaman ke bank susah. Kenapa kadang-kadang ada sertifikasinya? Jaminannya apa kalau kamu artis? Milik TV, ya gitulah. Kan tidak adil. Iya betul. Sektor informal itu tidak mendapatkan keadilan, nggak adil itu. Mereka dia punya kontribusi buat negara ini. Ya, itu kan menjadi prioritas Kang Ronald nanti ya. Salah satunya. Ya, karena itu kan menyangkut pemilih Kang Ronald itu. Iya, mereka harus dapat pemilih terbesar perlindungan hak. Mereka harus dapat asuransi. Mereka harus maksudnya perlindungan kesehatannya, perlindungan jiwanya, gitu loh. Terus strategi Kang Ronald untuk memenangkan kota-kota atau komunitas urban gimana? Tentu dengan gaya mereka. Saya tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Saya tinggal jadi diri saya sendiri. Harusnya saya akan diterima. Saya akan safari kampus. Yuk ngobrol sama saya. Saya orang yang sangat senang mendengarkan. Orang bilang Kang Ronald jago MC jadi host, presenter. Public speakingnya oke. Terima kasih. Yang mungkin tidak banyak orang tahu, syarat pertama menjadi seorang pembicara adalah pendengar yang baik. Pejabat itu harusnya mau mendengar. Pemerintah itu harusnya mau mendengar. Namanya pemerintah, jadi kerjaannya merintah. Jadi paradigma itu ingin dirubah ya? Dirubah dong. Yeah. Punten ya, kalau kita mendengarkan laporan, tentu memang ada mekanisme. Nanti yang laporan kita ke kepala dinas. Pak, daerah ini butuh ini butuh itu. Bagus. Saya mau turun nanti. Bener nggak? Di cross check. Kalau misalnya beda, ada yang salah nih. Yang mana yang salah nih? Ayo. Saya orang yang akan siap mendengar. Pak JJ pun akan seperti itu. Didengerin dulu maunya apa. Sebuah desa dibangunin internet gratis. Padahal mereka lebih butuh toilet yang bersih. Tempat sasaran tidak? Tidak. Hanya karena ada program toilet. Karena hanya ada program internet gratis, pasang di situ. Pak, boro-boro toilet, WC aja kami nggak punya yang layak. Iya, betul. Kenapa? Karena kami tidak mendengar. Dengerin dulu atuh. Tampung dulu. Sebelum berbicara, before you speak, listen. Iya, betul. Ya, kadang dipaksa dengan program pemerintah gitu. Semua pasang internet, ada WC aja nggak layak. Tuh, jadi ya. Sanitasi nggak. Jadi memang pemerintah itu, kepala daerah harus informasinya down to top gitu. Iya. Jangan main getok-getok aja, sesuaikan dong dengan kebutuhan di daerah itu gitu loh Pak. Mas. Ya. Jadi Kang Ronald juga siap dong belusukan terus dong ya? Saya mau dari dulu juga tidak pernah merasa diri saya elitis. Kalau masa nanti sosialisasi dan kampanye, sehari mau berapa titik? Tergantung tim yang mengatur, cuman harus dalam satu wilayah. Misalnya hari ini ke bagian Bekasi, yang dekat-dekat sehari bisa 7-10 katanya. Itu jaraknya jauh-jauh ya, capek juga ya. Ya makanya harus dibikin penjadwalan yang baik. Hari ini Bekasi, habisin Bekasi. Besok Bogor, habisin Bogor. Jangan jam 2 di Bogor, jam 4 terus sudah di Sumedang. Nah, nggak bisa. Disitulah yang memang harus tantangannya. Koordinasinya di situ gitu loh. Iya. Nah ini closing statement aja nih Kang Ronald. Tolong disampaikan kepada calon-calon pemilih, terutama untuk Gen Z dan milenial, supaya Kang Ronald bisa meyakinkan mereka bahwa Kang Ronald itu layak untuk menjadi pemimpin mereka. Mungkin disilakan. Buat Akang Teteh, warga Jawa Barat,
teman-teman, adik-adik yang sudah punya hak pilih. Jawa Barat adalah provinsi tempat kita tinggal. Mungkin tempat kita lahir, tempat kita berkiprah, tempat kita mungkin nanti kelak akan kembali ke pangkuannya. Sebelum kita berpulang, mari kita berikan yang terbaik buat tempat tinggal kita ini. Tuhan sudah maha baik memberikan kepada kita air, udara dengan segala kekayaannya. Saatnya kita mengembalikan itu kepada Jawa Barat. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan apolitik ya adik-adik ya. Ya, ingat ya, segala keputusan politik, segala keputusan di negara ini adalah keputusan politik. Yang muda-muda harus melek politik. Kalian adalah pemilik bangsa ini, generasi milenial, zilenial. Yang tua-tua akan ngasih pada kalian. Harus siap dari sekarang. Jangan apolitik. Yang kedua, ikut aktif. Ikut aktif. Gini, perjuangan di dalam pilkada. Saya sekarang lagi ada dalam kontestasi. Kendaraannya adalah Partai PDI Perjuangan. Hakikatnya, yang kami lakukan bukan untuk partai, tapi untuk Jawa Barat dan untuk Indonesia. Partai PDI Perjuangan di Jawa Barat tidak memiliki koalisi. Kami tidak punya teman koalisi. Apakah ini menjadi masalah? Tidak. Kenapa? Karena kami lebih memilih berkoalisi dengan rakyat. Koalisi dengan rakyat jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibandingkan hanya berkoalisi dengan partai politik lainnya. Kami partai rakyat, saya juga rakyat. Sampai kapanpun saya rakyat. Tapi kebetulan dapat amanah sekarang untuk menjadi pemimpinnya. Tidak akan pernah berubah cara pandang saya, akan tetap menjadi rakyat sampai kapanpun. Akang Teteh, Bapak Ibu warga Jawa Barat, Anda adalah pemimpin, pemilik kami sesungguhnya. Kami pelayan-pelayan kalian. Ya, ini bukan soal PDI Perjuangan saja. Ini soal Jawa Barat, ini soal Indonesia. Ronald, Pak JJ tidak akan bisa mengemban amanah tanpa bantuan semua. Sekali lagi, besok lusa, kalau saya sama Pak JJ datang ke tempat adik-adik, Akang Teteh, kita ketemuan, kita ngobrol, kita pikirkan yang terbaik buat Jawa Barat. Oke? Merdeka! Ya. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Ya, nanti kita ketemu lagi ya di Siap. Jakarta ya, ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Ya nggak harus podcast kan? Ah iya, ikut keliling aja sama saya tuh nanti.